Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman kita hari ini untuk ibadah minggu pada tanggal 5 Juli 2020 diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang biasa-biasa saja sepertinya bagi kita berbicara tentang persembahan. Adalah hal yang bukan aneh bagi kita soal persembahan. Bahkan terkadang itu menjadi rutinitas kita sepertinya. Hari Minggu kita ke gereja beribadah, kita berikan persembahan bagi Tuhan. PA-PA kita juga berikan persembahan bagi Tuhan. Bahkan kebaktian lapangan, retreat di gereja-gereja kita juga memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats renungan kita hari ini memperlihatkan bagaimana bangsa Israel dalam memberikan persembahannya bagi Tuhan. Ada yang namanya korban api-apian atau korban curahan. Itu yang menjadi judul pembacaan kita hari ini, tentang korban api-apian. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, peraturan persembahan ini itu datangnya dari Allah sendiri. Ya, catatan penting bagi kita, persembahan itu datangnya dari Allah sendiri. Dan ketetapan ini dibuat oleh Allah bukan karena dia murka, bukan karena dia marah pada bangsa Israel. Karena kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya berbicara tentang bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Allah. Bagaimana mereka mengatakan lebih baik kami tinggal di Mesir, tapi makanan kami ada, minuman kami ada, tidak susah payah seperti kami di gurun pasir seperti ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun bangsa Israel murka, meskipun bangsa Israel memberontak kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan ketetapannya bagi bangsa Israel, yaitu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Allah bukan murka, Allah bukan marah, tetapi justru meskipun Israel memberontak kepada Allah, tetapi Allah tetap mengizinkan bangsa itu mendekati Allah melalui persembahannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita bukan bisa diibaratkan seperti dua kerajaan yang sedang berperang, tidak. Antara Allah dan bangsa Israel tidak sama seperti dua kerajaan yang berperang meskipun bangsa itu memberontak. Jika dua kerajaan berperang, maka kerajaan yang kalah harus memberikan upeti, memberikan persembahan upeti kepada kerajaan yang menang. Tapi bangsa Israel memberikan persembahan kepada Allah bukan karena murka Allah, bukan karena hukuman, tapi itu karena bentuk cinta kasih Allah, karena bentuk karunia Allah, karena persembahan itu adalah bentuk pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang persembahan, kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang cinta kasih Tuhan, karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tanpa kita sadari saudaraku, setiap kita punya berkat yang sama dari Tuhan. Setiap kita mendapatkan berkat yang sama, tidak berbeda. Anda, saya, kita semua, kita sama-sama menerima berkat 24 jam satu hari. Tanpa kita sadari itu juga berkat dari Tuhan. Hanya saja saudaraku,
Orang-orang sukses memakaikan waktunya dengan baik, memakaikan waktunya untuk hal-hal yang berguna, memakaikan waktunya untuk menaikkan taraf kehidupannya. Sementara orang-orang yang gagal membuang waktunya dengan percuma, membuang waktunya hanya dengan menunggu, hanya dengan berdiam diri, tanpa memaksimalkan waktunya dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya setiap yang kita miliki saat ini datangnya dari Tuhan. Tidak ada satupun yang ada pada kita ini datangnya tidak dari Tuhan. Tapi semuanya itu datang dari Tuhan. Dan ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tegaskan bagi setiap kita, sangat tidak tahu dirinya kita jika kita tidak mengembalikan lagi kepada Tuhan apa yang sudah Dia berikan kepada kita, sebagai bentuk kita mau memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang difirmankan Allah pada ayat 21, begitu juga ayat yang ke-20. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus. Dimaksudkan di sini saudaraku, tepung jelai yang mula-mula berarti setiap apa yang kita miliki pertama sekali, mula-mula sekali, harus kita persembahkan dulu bagi Tuhan. Lalu selebihnya kita bisa pakai untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pada minggu ini gereja kita mengambil tema persembahan khusus bagi Tuhan. Dan kalau kita boleh ingat kalender gerejawi kita, hari ini adalah hari Minggu Pesta Panen bagi kita, yang biasanya kita rayakan setahun sekali. Berbicara soal persembahan di gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengamati jemaat kita ternyata berbeda-beda caranya dalam memberikan persembahan. Ada jemaat yang memberikan persembahan itu dengan memasukkan tangannya ke dalam kantung persembahan agak ke dalam, untuk memastikan persembahan yang dia berikan itu tidak tercecer kemana-mana, atau mungkin memastikan agar tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Ada juga jemaat kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum dia memberikan persembahan, dia berdoa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa persembahan yang dia berikan akan berguna bagi gereja, untuk pelayanan di gereja itu. Ada juga jemaat yang memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop tanpa menuliskan namanya sama sekali, sebagai bukti bahwa dia mau memberikan yang terbaik, yang rapi untuk Tuhan. Dan banyak lagi cara-cara jemaat memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Minggu Pesta Panen ini biasa kita rayakan setahun sekali. Bisa kita rayakan dengan meriah biasanya, dengan berbagai macam cara. Namanya juga pesta, ya kan? Tapi tahun ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena gereja kita, bahkan dunia ini sekarang dilanda pandemi COVID-19, kita tidak bisa membuat acara pesta panen semeriah tahun-tahun lalu. Namun pengharapan kami, pengharapan kita semua, janganlah mengurangi sukacita di minggu pesta panen ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap gereja kita dapat melakukan perayaan pesta panen ini. Bukan berarti ketika ada pandemi lalu kita berhenti melakukannya, tidak. Sukacita kita tidak boleh dihambat oleh adanya pandemi ini. Tetapi kita memiliki akal pikiran yang lebih kreatif bagaimana merayakan pesta panen ini. Banyak gereja-gereja yang lain sudah mulai memikirkan caranya bagaimana mereka akan melakukan pesta panen di tahun 2020 ini. Mari setiap gereja kita boleh memikirkan cara-cara kreatif yang bisa disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Jika biasanya kita makan bersama di gereja, berbagi makanan di gereja, berkumpul bersama di gereja, makan bersama, tapi kali ini bisa jadi kita gereja membagikan makanan kepada jemaat, lalu jemaat merasakan cinta kasih Tuhan melalui makanan itu dan memberikan persembahan panennya bagi gereja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap kita punya berbagai macam cara yang kreatif untuk merayakan pesta panen kita tahun ini. Gereja kita secara khusus, GBKP,
sudah menetapkan peraturannya bahwa hasil dari pesta panen yang kita lakukan setahun sekali ini 60% akan dipakaikan untuk kelancaran program-program pelayanan di tengah-tengah gereja di daerah. Dan 40% akan diberikan kepada Modramen untuk melakukan program-program kerja, program pelayanan yang ada di Modramen. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin memuliakan Tuhan melalui persembahan pesta panen ini, hendaklah kita juga tidak menipu diri kita. Jangan menipu diri kita, apalagi menipu Allah dalam pembagian persentase yang sudah kita tetapkan bersama-sama di gereja kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setia dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Dan saya yakin persembahan terbaik yang kita berikan bagi Tuhan melalui gerejanya, dipakaikan gereja untuk pelayanan, dan Tuhan akan kembalikan juga untuk memberikan yang terbaik lagi dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh berbuah di hati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.